Seorang pria Yahudi kelahiran Rusia namun berkebangsaan Israel sempat menghebohkan umat Islam setelah memajang fotonya di dalam Masjid Nabawi di Madinah. Pria bernama Ben Zion itu pada 2017 silam masuk hingga ke dalam Masjid Nabawi dan sempat berfoto dengan menunjukkan identitas dirinya sebagai seorang Yahudi. Di Masjid Nabawi, dia membawa tefillin atau phylacteries, gulungan teks suci umat Yahudi dengan tulisan Ibrani di kantungnya. Zion lalu memajang fotonya itu di dalam akun Facebook miliknya. Rakyat Arab Saudi akan berdiri berdampingan bersama dengan bangsa Yahudi, tulis Zion dalam unggahannya itu. Para pengguna media sosial Instagram, Facebook hingga Twitter kemudian melontarkan berbagai komentar kepada pria Yahudi kelahiran Rusia itu. Menurut laporan BBC, tagar berbahasa Arab seorang Zionis di Masjid Nabawi muncul lebih dari 90.000 kali di Twitter, bersanding dengan tagar Zionis hingga Zionis di Masjid Nabawi dalam bahasa Inggris yang juga muncul ribuan kali. Di Saudi, Zion mengaku bahwa dirinya diterima dengan ramah oleh umat Islam setempat, meski mereka mengetahui bahwa dirinya adalah seorang Zionis. Walaupun saat itu Arab Saudi menolak paspor Israel, namun Zion dapat masuk dengan menggunakan paspor Rusia. Zion mengantongi dua kewarganegaraan, Rusia dan Israel. Kecaman bagi Zion bersumber dari aturan yang melarang non-Muslim untuk memasuki wilayah suci seperti Makkah dan Madinah. Aturan itu bukan dibuat oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi, tapi merupakan aturan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW, di mana pelarangan itu mulai berlaku sejak tahun 9 Hijriah, 629 Masehi, yang didasarkan pada surat At-Taubah ayat 28, yang melarang secara tegas non-Muslim untuk masuk ke areal dua masjid suci umat Islam itu. Khusus untuk kota Madinah, walaupun wilayah tersebut kini membuka diri bagi non-Muslim akibat dari pembangunan Knowledge Economic City (KEC) yang menjadi smart city pertama di Arab Saudi, namun areal Masjid Nabawi tetap tertutup untuk non-Muslim. Jauh sebelum Ben Zion, terdapat sejumlah kasus orang-orang non-Muslim yang menyelinap ke Haramain, bahkan sampai ke dalam masjid. Pada 1503, misalnya, pelancong Italia Ludovico di Fartema masuk ke Masjidil Haram sebagai pendamping rombongan haji. Lalu pada 1853, diplomat Inggris Sir Richard Burton yang sedang melakukan studi tentang masyarakat Islam berpura-pura masuk Islam dan melakukan khitan supaya bisa melakukan ibadah haji. Kejadian serupa juga dilakukan oleh orientalis ternama Belanda Snoek Hoogronje yang pura-pura menjadi mu'alaf dan belajar Islam di Makkah pada akhir abad ke-19. Wallahu a'lam bishawab.